Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Prodi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 9, yaitu etika bisnis dalam bisnis global. Baik, yang pertama yaitu etika dalam bisnis internasional. Dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Sejarawan besar dari Skotlandia William Robertson 1721 sampai 1793 menegaskan bahwa perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia. Begitupun menurut filsuf dan ahli ilmu politik Prancis Montesquieu 1689 sampai 1755, yaitu hampir menjadi gejala umum bahwa di mana adat istiadat bersifat halus, di situ ada perdagangan, dan di mana ada perdagangan, di situ adat istiadat bersifat halus. Beberapa masalah moral yang khusus berkaitan dengan bisnis pada taraf internasional. Yang pertama yaitu norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Salah satu masalah besar yang sudah lama disoroti serta didiskusikan dalam etika filosofis adalah relatif tidaknya norma-norma moral. Richard de George membicarakan 3 jawaban atas masalah itu. Tiga-tiganya ada benarnya dan ada salahnya, tapi secara menyeluruh tidak bisa diterima, yaitu yang pertama menyesuaikan diri, yang kedua rigorisme moral, dan yang ketiga imoralisme naif. Yang kedua yaitu masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Dumping produk biasanya terjadi karena si penjual mempunyai persediaan terlalu besar, sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan dengan di bawah harga aslinya. Yang ketiga yaitu aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Fenomena baru di atas panggung bisnis dunia adalah korporasi multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki investasi langsung dalam negara atau lebih. Yang keempat yaitu masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi dalam bisnis tentu tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional. Selanjutnya, peranan etika dalam bisnis. Berikut adalah kesimpulan umum tentang berbagai aspek dari peranan etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu bisnis berlangsung dalam konteks moral. Bisnis merupakan suatu unsur mutlak dalam masyarakat modern. Beberapa pendapat yang masih menyangkal berkaitan etika dengan bisnis, yaitu yang pertama, mitos mengenai bisnis moral. Bahwa bisnis itu sendiri netral terhadap moralitas. Jadi, moral merupakan suatu mitos atau cerita dongeng saja, berarti tidak benar. Dan yang kedua yaitu mengapa bisnis harus berlaku etis. Bertanya mengapa bisnis harus berlaku etis sebetulnya sama dengan bertanya mengapa manusia pada umumnya harus berlaku etis. Bisnis hanya merupakan suatu bidang khusus dari kondisi manusia yang umum. Yang kedua yaitu kode etik perusahaan. Adapun manfaat kode etik perusahaan yaitu yang pertama, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua, kode etik dapat membantu dalam menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga yaitu kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, kode etik menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Adapun ethical auditing. Untuk menilai kinerja finansial sebuah perusahaan sudah lama ada standar accounting yang diterima secara nasional dalam suatu negara dan malah secara internasional. Yang ketiga yaitu good business, yaitu hanya satu sisi konteks saja, yaitu menerapkan penegakan kebaikan dari etika di setiap aktivitas yang terdapat dengan tujuan bisnis, sehingga memunculkan dampak positif etika bisnis kepada pelanggan dan karyawan. Dengan begitu akan memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan sosial bagi pihak yang terdampak bisnis tersebut. Oleh karena itu,
good ethic, good business menjadi praktik bisnis terbaik untuk terciptanya kondisi tersebut juga diperlukan dimulai kesadaran diri sendiri berperilaku etis. Untuk kesimpulannya, dalam bisnis global, etika memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Norma-norma moral yang diakui secara internasional seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan bagi pelaku etis di seluruh dunia. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang etika bisnis dalam bisnis global. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.